Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Umi? Semoga dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Oke, hari ini Kamis 19 November 2020 kita lanjutkan materi akidah akhlak mengenai menghindari akhlak tercela, yaitu marah, fasik, dan murtad. Anak-anak Umi silakan buka bukunya pada halaman 34. Pengertian akhlak tercela. Akhlak tercela adalah perbuatan manusia yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Akhlak tercela disebut juga dengan akhlak mazmumah. Lawan dari akhlak mazmumah adalah akhlak mahmudah, yaitu terpuji. Akhlak tercela dibagi menjadi dua, yaitu akhlak tercela sesama manusia dan akhlak tercela kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk akhlak tercela terhadap sesama manusia contohnya dusta dan marah. Sedangkan bentuk akhlak tercela terhadap Allah Subhanahu wa taala contohnya adalah meninggalkan sholat, fasik, tidak bersyukur, dan melakukan perbuatan murtad. Menahan diri dari sifat marah. Yang akan kita bahas yang pertama yaitu marah. Umi ulang lagi pada minggu ini walaupun minggu kemarin sudah. Marah dalam istilah Arab adalah ghadab. Perasaan tidak senang kepada orang lain disertai dengan emosi yang tinggi. Tanda-tanda orang yang lagi marah, bibirnya bergetar karena kesal, mukanya tampak pucat dan matanya memerah, tangannya mengepal seperti ingin memukul, suka memukul atau menendang benda di sekitar mereka atau dia. Marah lawan katanya adalah sabar. Perbuatan marah datangnya dari setan. Oleh karenanya Rasulullah SAW melarang umatnya untuk mudah marah. Di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya setan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan yang mungkar. Itu adalah arti dari surat An-Nur ayat 21. Kemudian kerugian bila kita marah. Kerugian marah adalah menimbulkan penyakit hati maupun fisik. Jadi hati maupun fisik. Kedua, dapat menyakiti dan merugikan orang lain. Tiga, dijauhi oleh teman-teman bahkan kerabat serta dibenci orang-orang di sekitar kita. Bagaimana cara menghindari marah? Yaitu mau mengakui kesalahan sendiri, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mau memaafkan kesalahan orang lain. Dan berikutnya adalah mengenai tentang menghindari sifat fasik. Akhlak tercela berikutnya adalah fasik. Orang yang berbuat maksiat atau mengerjakan dosa besar, itu fasik. Atau orang yang mukmin atau orang muslim yang secara sadar melanggar ajaran Allah. Cirinya senang mengadu domba, enggan menegakkan hukum Allah, sering berbuat kerusakan, sering berkata dusta, dan berperilaku sombong serta angkuh. Bagaimana cara menghindari fasik? Kita bisa menghindarinya dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak ibadah baik zikir, sholat, dan lain sebagainya. Banyak bergaul dengan orang-orang yang soleh. Yang ketiga, menghindari bergaul dengan orang-orang yang fasik, jauhi orang fasik. Keempat, mengingat kebencian Allah kepada orang-orang fasik. Serta akhlak tercela yang berikutnya atau yang ketiga yaitu murtad. Ya. Murtad adalah orang yang pindah agama atau mengakui Islam tetapi mengingkari hal-hal esensial dalam agama Islam seperti sholat. Sebab-sebab seseorang murtad ada tiga sebab murtad. Yang pertama, murtad keyakinan. Contohnya pindah agama lain, menyekutukan Allah, mendustakan malaikat, kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, dan takdir,
serta meragukan kemukjizatan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Yang kemudian sebab murtad yang kedua itu murtad perbuatan, menodai atau melempar Al-Quran dengan kotoran, memerangi dan mengganti syariat Islam dengan hukum kafir, membela orang kafir dan ateis. Murtad perkataan yang ketiga yaitu mencela Allah Subhanahu wa taala, menyebarkan prinsip-prinsip ateis. Tugas hari ini pelajaran akidah, akhlak tercela. Silakan anak-anak Umi buka halaman 40 sampai 41, kerjakan bagian A pilihan ganda saja nomor 1 sampai dengan nomor 10. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.